Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk yang sudah like, subscribe dan komennya. Terima kasih banyak. Semoga kalian harus sehat, harus berbahagia, harus panjang umur, dan harus memperjuangkan hidup. Perbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sering sholawat Jibril, dan yang jelas sering kita perbaikin ibadah kita ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mendoakan yang belum punya momongan segera punya momongan, yang lagi sakit segera sembuh, yang usahanya lagi bangkrut segera sukses kembali, yang punya amanah hutang segera lunas, yang belum rumah bisa kebeli rumah, dan yang belum punya jodoh segera berjodoh. Amin amin ya rabbal alamin. Karena Allah punya kun fayakun, jadi Allah maha menjadikan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Amin. Oke teman-teman, udah lama ya nggak cerita mistis. Kali ini saya akan cerita mistis pengalaman ketika berada di Gunung Wilis ya teman-teman. Kalian tahu sendiri Gunung Wilis itu adalah salah satu gunung yang memang mohon maaf, jadi benar-benar luar biasa bagi saya. Jadi di Jawa itu ada dua gunung yang membuat saya itu bisa spot jantung teman-teman. Yang satu Gunung Wilis, keduanya Semeru. Kalau Lawu udah biasa. Semeru sama Gunung Wilis ini gunung yang membuat saya kadang ketar-ketir kalau naik gitu loh teman-teman. Nah, langsung saja kita ke ceritanya teman-teman. Waktu itu saya melakukan perjalanan ke Gunung Wilis bersama Mbah Kidir. Dan saya herannya waktu itu kan saya belum kenal Mbah Kidir ini apa dan siapa dan wujudnya itu manusia atau bukan, kan saya belum pernah tahu. Saya kan tahunya waktu pulang bahwa Mbah Kidir ini ternyata manusia ya teman-teman. Nah, setelah kenapa saya bilang Mbah Kidir ini bukan nggak tahu manusia atau bukan, karena saya herannya begini teman-teman. Setiap saya butuh pertolongan dan setiap saya terkena masalah, pasti Mbah Kidir ini selalu hadir. Makanya saya bilang ini Mbah Kidir itu manusia atau bukan gitu loh. Kalau bukan kok setiap saya ada masalah pasti dia hadir. Kalau manusia kok setiap saya ada masalah saya hadir. Makanya saya selalu manggil Mbah Kidir ini Mbah kan gitu. Nah, perjalanan itu kita lakukan waktu itu, kita berjalan terus naik itu tiba-tiba kabut itu turun teman-teman, turun terus sampai di sebuah pohon itu sangat besar teman-teman. Saya nggak yakin itu pohon apa, kayaknya sih pohon beringin. Mbak Kitir itu bilang begini, wes aku lo nganter kayak oke, saya nganter kamu tuh sampai sini katanya. Lah, saya suruh naik sendiri Mbah. Kamu tuh takut apa? Orang udah ada yangmu, yang lawe, yang sambil nemenin kok takut apa no? Ya ndak Mbah, saya takut ya Mbah no. Ndak, wis pokoknya naik situ no. Saya tuh disuruh naik. Saya suruh naik teman-teman. Ada pohon satu, pohon beringin itu gede banget. Itu ada orang tuh duduk bersila di situ teman-teman. Duduk bersila. Terus saya tanya, Assalamualaikum Mbah, nuwun, kula nuwun. Mbah, saya bilang gitu kan. Terus mbahnya ini hanya diem terus mbahnya itu kalau saya lihat itu megang kayak apa ya teman-teman, kayak batu kecil ya, kol buntet mungkin ya. Dia bilang gini, saya panggil yang keempat kalinya, Mbah kula nuwun, saya bilang gitu. Mbahnya ini ngebuka mata teman-teman, ngebuka mata. Terus mbahnya ini bilang begini, yo, monggo, kamu kesini sama siapa? Kata mbahnya tuh begitu. Terus saya sendirian Mbah.
yang nganter kamu udah pulang, kata mbahnya. Udah mbah, udah pulang. Nggak tahu tadi mbahnya mau kemana. No. Kamu berani mbah, saya berani. Ya saya tahu kamu itu ada yang jagain, saya tahu. Terus dan yang jelas saya tahu bahwasanya kamu bukan manusia seperti manusia yang lainnya, kata dia begitu kan. Terus enggak mbah, sama-sama aja, saya juga manusia seperti manusia lainnya, kata mbahnya. Ini ketawa terus nanya saya, kamu mau ini enggak, katanya. Itu apa mbah, kata dia. Kata saya, itu apa mbah, no? Kamu mau ini enggak, kata dia. Sekali lagi dia ngulangin tuh, saya bilang, ya kalau mbah kasih saya mau. Terus akhirnya mbah itu bilang gini, ini kamu genggam ya, nanti kamu ketika sampai di ujung sana baru kamu buka. Mbahnya tuh nunjukin satu jalan seperti pasar gitu loh teman-teman. Nanti kamu ke sana, nanti kamu buka ya. Ya mbah, makasih. Ya ampun ya mbah, ya sudah ya mbah, saya jalan dulu, saya lanjutkan begitu teman. Sebelum saya pergi tanya, mbah ini namanya batu apa? Saya bilang gitu. Ini apa mbak namanya? Ini namanya tuh sikil petir, katanya gitu. Itu nanti bisa kamu pakai buat ngobatin. Nah setelah itu saya pakai, oh ya mbak makasih, saya bilang gitu kan teman-teman. Saya baru nengok, berjalan nengok sebentar, pohon sama orang itu udah hilang. Saya melalui perjalanan yang ditunjukkan baik apa saat tadi, cuman itu kayak ada desiran angin gitu loh teman-teman, ada desiran suara terus ada desiran suara angin itu. Saya berhenti di situ teman-teman, terus ada orang itu bicara kayak orang-orang ngobrol itu loh, kayak orang ngobrol. Lama-kelamaan suara itu tuh menjadi nyata itu kayak orang mau jual beli itu loh di pasar. Terus ada satu pendopo itu terang banget, lampunya tuh terang banget. Dia itu kesini, bilang, sini, kata gitu. Kenapa mbah? Kamu mau beli apa? Kata, kamu mau tuker nggak? Katanya. Tuker apa mbah? Di situ tuh banyak, di sini tuh banyak. Kamu mau tuker apa? Katanya gitu. Kamu punya uang nggak? Nggak punya mbah. Kata saya begitu. Kamu mau beli apa nih? Itu banyak teman-teman, barang tuh jadi banyak, dijajar gitu kan banyak ya. Kamu mau beli apa? Katanya mbahnya tuh gitu. Saya nggak bawa uang mbah, nggak punya uang. Tapi kamu bisa beli ini semua yang kamu pingini, kan banyak ya teman-teman, di situ banyak. Dengan satu syarat. Apa mbah? Kamu tukar dengan jiwamu. Lah, jiwa aku, kata saya bilang, enggak lah mbah, nggak mau lah. Jiwaku berarti saya harus di sini, kata. Ya iya, orang kamu mau minta barang saya harus minta ke kamu, kata gitu. Enggak mbah, enggak mau. Saya tuh enggak mau kalau mbah minta ke saya jiwa saya harus tinggal di sini, kata. Setelah itu tuh banyak yang ketawa teman-teman. Tiba-tiba tuh banyak orang ketawa, kayak mentertawakan saya gitu loh. Terus ada satu sosok tuh tinggi besar, tapi tuh seperti bayangan gitu loh, bayangan tapi tinggi. Dia tuh tinggi besar. Terus dia bilang begini, orang-orang tuh kamu cepat pergi dari sini. Ada satu wanita tuh bilang, kamu tuh cepat pergi dari sini sebelum dia marah, katanya, karena itu bukan tempat kamu, katanya. Terus saya bilang, enggak, saya soalnya suruh jalan ke sini sama mbah yang di depan tadi, katanya, yang ngasih saya ini. Mereka tuh ngelihat batu yang petir, yang sekarang batunya tuh saya pakai buat ngobatin orang teman-teman. Saya pakai buat ngobatin orang, ada di rumah. Itu tuh mereka kaget teman-teman. Ya sudah, kalau kamu memang berkenan untuk tetap masuk silahkan, tapi kamu harus hadapi dulu dia. Nah saya kan lihat tuh gede biang teman-teman, gede besar, suaranya tuh kayak bersih, kayak gitu suaranya tuh.
tinggi besar suara kayak gitu. Saya tanya, Mbah, jangan nakut-nakutin, Mbah. Saya di sini nggak ada niatan jahat. Saya mau numpang lewat, Mbah, karena saya mau ke grojokan, Mbah. Saya bilang gitu kan, teman-teman. Terus, nun sewu, mohon maaf, nama mbahnya siapa? Terus suara besar itu bilang, saya Mbah Jambrong, katanya. Onje Mbah, nyuwun pangapunten, saya mau lewat. Saya bilang gitu kan, teman-teman. Jangan digoyang-goyang, Dek. Setelah itu dari yang orangnya tinggi besar tadi berubah jadi ini, teman-teman. Orangnya tua, berjenggot, dan yang tadi ada pasar-pasar itu menghilang, teman-teman, menghilang. Jadi jalan setapak tanah merah. Dan itu apa namanya? Saya hafal betul itu jalan menuju ke Pancuran yang ke atas, yang saya ketemu sama Gajah Mada itu, Sate Gajah Mada. Di situ akhirnya saya berjalan, saya ketemu sama yang Samber Nyowo itu di pos apa namanya, di pos yang sebelah mana itu, pokoknya setelah pos 3 itu saya ketemu sama Mbak yang Samber Nyowo. Saya disamperin, wes nggak usah kamu lanjutkan, kamu turun, katanya gitu. Lah kenapa, Mbah? Orang katanya saya suruh naik. Oh ya, enggak, kamu turun sekarang, enggak boleh, katanya, karena sudah semakin banyak dari makhluk mereka itu yang melihat kamu, katanya. Kamu turun, kata Mas Samber. Terus batu ini gimana, Mbah? Batu yang saya bilang petir tadi loh, teman-teman. Ini gimana, Mbak? Sudah kamu bawa, itu rezekimu, bawa, katanya baik gitu. Terus akhirnya saya nggak jadi naik, teman-teman. Saya turun dengan di samping Mbah Samber Nyowo ini, yang tadinya jalan tanah merah itu menjadi jalan perkampungan, teman-teman. Bayangkan, menjadi jalan sebuah perkampungan, tanahnya tanah merah, terus saya nanya sama Mbah Samber Nyowo, Mbah, ini jalan kemana, Mbah? Ini bukan jalan turun, saya bilang gitu. Ya, tapi kamu lewat sini aja, katanya Mbak itu. Kamu lewat sini aja lebih aman, katanya di depan sana mereka sudah menunggu kedatanganmu. Terus saya, lewat mana, Mbak? Lewat yang sebelah sini, yang Tengen, saya bilang gitu. Iya, katanya gitu. Terus saya tuh jalan, teman-teman. Saya merasa nyaman karena ada Mbah Samber Nyowo itu. Karena ada Mbah Samber Nyowo itu, akhirnya saya jalan. Saya ketemu anakan sungai. Itu, saya bilang sama Mbah, saya mau di sini dulu, saya mau minum dulu, saya mau mandi dulu, kata saya. Kata Mbah Samber Nyowo, nanti kamu saya tinggal, tapi kamu tidak boleh ngambil apapun dari sini. Siapapun yang memberikanmu itu jangan kamu ambil. Mbah Samber Nyowo itu bilang begini. Akhirnya saya di situ, teman-teman, mandi, airnya tuh seger banget, teman-teman. Gunung Wilis itu airnya seger banget. Akhirnya saya di situ mandi. Setelah mandi, saya beres-beres kan, bersih-bersih, minum sekenyangnya saya minum. Terus akhirnya saya lanjutin lagi. Baru setengah jalan itu saya ngeliat ada sosok perempuan nih, teman-teman. Dia terbang gini. Jadi terbang gini, teman, roknya tuh kayak gini gitu. Terus, Mbok jangan ganggu saya tuh gitu. Jangan ganggu saya tuh udah nggak mau urusan sama kalian. Jangan ganggu saya cuma mau lewat, saya mau pulang. Dia itu ketawa, temen, ketawanya kan tahu sendiri, nyeringnya kayak gitu kan. Terus, kamu tuh jangan ngeyel, saya gitu. Kamu jangan ngeyel, saya tuh ada yangnya di belakang saya bilang. Dia ketawa lagi terus pada akhirnya saya tetap jalan, nggak menggubris. Alah, bodoh amat lah, saya bilang, bodoh amat lah, terserah, saya bilang gitu kan. Akhirnya
Setelah itu dari saya pulang menyusuri sungai itu, ini yang perumahan ini ngikutin terus teman-teman, ngikutin terus. Nggak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba ada kayak tangan itu narik dia, sak gitu, keluar terus dibanting, bus gitu. Saya bilang, saya cuma ketanya gini, kapokmu kapan? Saya bilang gitu. Kapokmu kapan ke kandani ora kena? Saya bilang gitu kan teman-teman. Saya juga ngetahuin dia. Itu tuangan dua tahun tarik bek kayak dimpas kayak gitu. Beks. Saya cuma ketawa, kapokmu kapan? Saya bilang gitu. Udah tak kasih tahu kok kamu ngeyel, saya bilang. Jangan ikutin saya bilang. Terus itu hilang teman-teman, itu hilang. Nah, nggak taunya setelah sampai itu perjalanan hampir 2 jaman itu, saya kalau disuruh nunjukin tempatnya sekarang saya masih ingat, saya yakin masih ingat tempat itu. Setelah itu ketemu lagi saya sama Mbah Kidir. Saya bilang gini, Mbah, kenapa tadi nggak nemenin saya tuh? Mbah, saya bilang itu. Lah ini kan ujianmu, kata. Ujian apa lagi? Saya tuh sudah terlalu banyak diuji, Mbak. Saya tuh nggak mau lagi ujian-ujian kayak begini tuh, saya nggak mau. Ya nggak mau, orang itu lakumu kok harus kerjain. Ya tapi saya nggak mau, Mbak. Ujian apa lagi? Terus akhirnya Mbak Kidir itu bilang begini. Ya tapi kan gue oleh barang loh. Ya boleh, ya oleh Mbah, ini barangnya. Saya tunjukin ke Mbah Kidir. Terus di asma Mbah Kidir tuh bacain Assalamualaikum, Salamun Sulaiman alaikum, Salamun Sulaiman alaikum, kayak gitu. Itu untuk apa, Mbah? Saya bilang gitu kan. Ini nanti ini ada wong sakit, wong loro, kamu obatin pakai ini. Itu nanti kamu bisa tahu sakitnya di mana. Oh, itu ya Mbah. Akhirnya dengan berjalannya waktu, saya sama Mbak Kidir kembali lagi ke Alas Ketonggo, teman-teman, ke Alas Ketonggo. Ya seperti biasa, saya sama Mbak Kidir kayak nggak ada jarak. Nggak ada jarak, kita bercanda, kepala saya kadang ditoyor sama Mbak Kidir itu biasa. Saya nggak marah karena saya tahu Mbak Kidir itu noyor saya, karena memang saya pertama saya salah, keduanya memang nuwun saya Bu ya. Kayak saya tuh ngerasa iki kok aku nyaman banget sama beliau ini loh, nyaman banget itu, entah hantu entah apa, saya pokoknya nyaman sama Mbak Kidir. Sampai pada akhirnya saya tuh ngantuk teman-teman. Kita kembali ke Alas Ketonggo. Dan Mbak Kidir berpesan, ini nanti kamu kalau buat ngobatin orang, kamu tinggal sebut namanya, kasih Al-Fatihah, syukur-syukur ada nama bapaknya, kamu pijet pakai ini. Nah akhirnya dia Mbak Kidir pulang, saya mau mulai sik lah, ono gawean katanya. Apa gawean apa demi tok gawean, saya bilang begitu. Nah sampai pada akhirnya kita berpisah sama Mbak Kidir itu, saya di Tugu Mas, Mbak Kidir itu pulang. Setelah itu saya naik lagi ke Lega-Lego, ke atas, saya ke dalam lagi. Dan batu itu teman-teman sampai sekarang masih ada. Dan orang yang pernah berobat ke saya pasti tahu batu itu. Gitu, katanya sakitnya luar biasa. Oke teman-teman, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sehat-sehat kalian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.